Review Axio Fengs atau dengan kode AKX5. Oke, ini adalah smartphone salah satu flagship dari Axio. Ada dua seri sebenarnya untuk Feng series, yaitu Axio Fengs biasa atau X5, yang satunya Axio Feng X, nanti akan juga saya bahas. Oke, sekarang langsung aja tutup poin untuk kelebihan perangkat ini dari perangkat lainnya dengan harga di 2 juta. Oke, untuk perangkat ini kita dengan harga 2 juta kita sudah mendapatkan RAM sebesar 3 GB. Baik. Biasanya dengan harga segitu kita cuma mendapatkan RAM sekitar 2 GB. Kemudian sudah mensupport 4G LTE dan ada IR Blast atau infrarednya, ini sebagai pengganti remote. Nanti saya tunjukkan fungsi dan fiturnya. Kemudian paket penjualan yang lengkap. Nanti bisa dilihat di video unboxing saya sebelumnya. Oke, kalau spek lainnya standar smartphone biasa, hampir sama. Kemudian untuk desainnya, desainnya ini saya suka karena apa? Tampilan desainnya itu elegan. Ini tercermin dari tampilan depan yang polos hitam gitu. Jadi antara LCD sama bezelnya itu gak kelihatan. Walaupun sebenarnya kalau di pembatasnya ya sekitar 10-20% lah gradasinya, tapi polos sampai nggak kelihatan. Biasanya kalau smartphone Android dia ada tombol kapasitif di sini, dia di sini tombol kapasitifnya menyala dan tersembunyi. Ini sangat cantik sekali dari bagian depannya yang polos. Kemudian untuk bagian sampingnya ada list frame-nya berwarna emas, sangat terlihat terkesan mewah dengan material seperti logam. Kemudian yang paling saya suka adalah bagian back case. Ini bermaterial soft touch, enak sekali untuk dipegang dan gripnya itu benar-benar mantap. Kemudian dengan yang enak dipegang dari ukurannya juga, kemudian dengan bobot enteng, ini smartphone benar-benar ringan. Kemudian yang paling saya suka adalah dia removable baterai, lebih enak untuk customisasi atau dioprek. Karena kadang di satu kondisi itu kita saat mengcustomisasi perlu cut off power. Sedangkan kalau di perangkat yang unibody yang saya suka itu karena walaupun sudah terdapat tombol reset atau kombinasi tombol untuk mereset, tapi kadang masih belum bersih untuk flash bootnya. Oke, kemudian untuk kekurangan dari perangkat ini adalah tidak adanya atau absennya LED notification. Jadi kita tidak mengetahui misalnya ada notifikasi masuk atau pas waktu pengisian dia nggak menampilkan sama sekali untuk notifikasinya. Oke, sekarang kita bahas di sistemnya. Untuk telepon ini sudah menggunakan Android version yang 5.1. Oke, kemudian kita bahas dari awal. Kalau ini pengaturan menu biasa, terus di sini ada fungsi hot note, yaitu kita bisa transfer data melalui layar. Ini belum saya coba, nanti saya tes juga. Kemudian pengaturan biasa, ada gesture control. Ini yang sekarang mungkin fitur wajib di perangkat-perangkat yang baru ini, yaitu dengan seperti tadi tap to wake dan sebagainya, dan gesturnya bisa kita atur untuk fungsinya dari gesek layar. Dan ini pengaturan sistem standar seperti biasa. Oke, dukungan memori yang 3 GB, jadi sisanya sangat banyak sekali. Dan yang mantap penyimpanannya. Ini penyimpanannya defaultnya 16 GB. Untuk set default awalnya ini sudah saya tambahkan memori eksternal, jadi dia memori eksternalnya langsung dijadikan internal tanpa harus melalui proses root dan sebagainya. Jadi kita bisa menyimpan game lebih banyak dan sebagainya, dan bisa kita pindah ke memori eksternal.
Kemudian pengaturan tampilan di sini ada fungsi yaitu Mira Vision, itu untuk grafisnya. Jadi grafisnya di sini bisa kita atur picture modelnya, apakah menggunakan mode standar, kalau di Vivid lebih standar, atau kita menggunakan user, settingan user. Jadi bisa kita atur dari kontras, saturasi, brightness dan sebagainya untuk merubah karakteristik dari tampilan layarnya. Kemudian juga disediakan font style, jadi kita bisa mengganti-ganti tampilan hurufnya, format hurufnya tanpa harus melakukan routing, dan ini ke semua, dia masuk ke semua. Jadi biasanya kalau perangkat PC harus melalui jalur root, kalau ini sudah. Di sini tersedia untuk defaultnya ada 3 bisa kita gunakan, dan ada yang bisa kita download dulu untuk jenis tipe dan jenis fontnya. Oke, kemudian kita masuk ke sektor kamera. Untuk kameranya ini belakang menggunakan resolusi 8 megapiksel. Ini menggunakan sensor yang katanya dari Sony. Di sini untuk menu pengaturannya, di sini ada normal mode, kemudian live photo. Live photo ini seperti fitur pada smartphone Apple. Jadi kita mengambil gambar bergerak tapi cuman sebentar, tapi kayak GIF itu. Kemudian motion track, di sini dia mendeteksi gerakan, setiap ada gerakan dia akan mengambil gambar. Kemudian ini untuk face beauty, untuk memperhalus tampilan muka dan sebagainya. Kemudian ini untuk panoramic modenya. Kemudian multi angle view, jadi kita bisa mengambil objek di tengah dan bisa dilihat dari berbagai sudut. Oke, kita defaultkan. Kemudian untuk pengaturan pada kameranya, di sini ada gesture capture. Jadi kalau kita mengambil menggunakan gerakan, dia akan mengoperasikan shutternya. Di sini ada opsi HDR untuk mengambil. Kita matikan. Kemudian untuk opsi flashnya, kemudian untuk bertukar layarnya, setting pengaturnya di sini untuk kamera, explore, color effect, scan effect, white balance, standar. Kemudian untuk kamera ada zero shutter delay, ini untuk pengambilan cepat, jadi nggak ada jeda di shutternya. Kemudian anti shake untuk meminimalisasi pengambilan gambar yang blur ketika kita mengambil gambar. Kemudian ada voice capture, jadi kita tinggal bilang cheese atau capture, nanti dia akan mendeteksi dan mengaktifkan shutternya. Dan ada face detection untuk mendeteksi wajah, smile shoot, dia ketika objek yang kita ambil senyum dia akan terambil. Kemudian auto scene detector, self timer, continuous, vector size, prefix ISO dan sebagainya. ISO nya bisa kita set manual. Oke, kemudian untuk pengaturan videonya, dia ada image stabilization untuk pengambilan video supaya halus. Kemudian ada mikrofonnya dan audio mode, kita bisa ngambil template sama pengaturan video quality-nya. Oke, itulah bahasan review tentang Axio Fence ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau punya saran atau ingin berkomentar tentang perangkat ini, silahkan tinggalkan kolom komentar pada bagian bawah. Jangan lupa bantu saya untuk klik like dan subscribe supaya Anda bisa mengikuti perjalanan review berikutnya untuk perangkat ini. Perangkat ini akan saya tes untuk game-game yang HD atau berat. Kita coba kemampuannya sejauh mana si Axio Fence ini bisa berjalan. Oke, sekian, terima kasih.